Tuhan dengan ciptaannya. Nah, ini ada di buku ini. Al-Biruni juga menulis kaum terpelajar India menjelaskan Tuhan seperti sebuah titik tunggal. Nah, ini juga dijelaskan bagaimana pandangan orang-orang awam yang agak sulit mencerna pemahaman dari orang-orang cendekiawan ya tentang konsep Tuhan di agama Hindu. Jadi orang awam di India itu lebih suka dengan gambaran yang ekspresif ya. Jadi seperti mungkin kalau pernah lihat Mahabharata gitu ya, itu kan ada yang dewa-dewa yang memiliki 12 lengan panjang atau memiliki ribuan kepala dan mata gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk ekspresif orang awam ketika mereka mau menyembah Tuhan. Nah, jadi itulah sebabnya menurut Al-Biruni ritual pemujaan patung dewa bisa dimengerti sebagai sarana orang awam di India untuk menghayati gambaran abstrak soal Tuhan yang sulit mereka pahami. Jadi polanya mirip, prakteknya berbeda. Dan itu juga ada di dalam Kristen, Yahudi, Yunani, bahkan Islam juga. Dia juga menjelaskan pada level filosofi, orang India meyakini Tuhan Maha Esa, abadi, tak punya awal dan akhir, Maha berkehendak, maha kuasa, pusat segala kebijaksanaan, Maha menghidupi, Maha mengatur, dan memelihara, sekaligus tak menyerupai dan diserupai. Salah satu rujukan kesimpulannya adalah kitab Sutra Yoga Patanjali. Kitab ini sudah diterjemahkan Al-Biruni ke dalam bahasa Arab juga. Nah, jadi melalui buku ini, ya ini salah satu warisan terbesar dari Al-Biruni, itu memaparkan Hindu sebagai apa adanya, seperti yang diyakini pemuka dan penganut Hindu sendiri, bukan dengan judgement dan label egosentris dengan sebutan kafir misalnya. Tapi Al-Biruni pun juga dari situ mencerminkan ciri seorang Muslim yang sangat percaya diri ya, bergaul dengan bangsa dan penganut agama yang berbeda, mengkaji keyakinannya, menerima apa adanya, tanpa khawatir akan mencemari keyakinannya. Nah, ini adalah sisi-sisi dari Al-Biruni, di mana sisi toleransi dan humaniora sangat tinggi, di mana kita semua, saya yakin kita semua bisa belajar dari Al-Biruni dan kita semuanya bisa belajar mempraktekkannya ya di saat-saat ini, di masa-masa ini. Teladan dan juga pemikiran Al-Biruni sangat relevan dengan kita semua yang ada di Indonesia pada tahun ini. Ya, terima kasih. Demikian Pak presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abi. Ya. Untuk presentasi kajian yang humaniora juga ditunjukkan bahwa Al-Biruni itu seorang polymath ya, orang yang menguasai banyak disiplin ilmu. Sebenarnya para cendekiawan dulu itu memang mempunyai keilmuan yang seperti itu ya. Ketika masa modern itu muncul spesialisasi. Kedokteran pun kemudian terspesialisasi, kan? Ada THT sendiri, kemudian jantung sendiri, urologi sendiri, ya, gigi sendiri. Ya memang semakin modern semakin spesialisasi. Nah, dan kita tahu bahwa memang sosok ini adalah sosok yang jenius. Jadi dikatakan menguasai bahasa Sanskerta ya, sampai bisa menerjemahkan ya dari Sanskerta ke Arab dan juga sebaliknya. Padahal di sana 15 tahun ya, 15 tahun. Itu sudah mengkaji kebudayaannya, bahasanya, bahasa Yunani dia juga bisa, dan itu karena dia itu hidup di Asia Tengah ya, yang daerah-daerah situ itu sebenarnya daerah
bahasanya Persia. Ya, Khwarizm itu daerah yang penutur bahasanya Persia. Jadi bahasa Arab, bahasa Persia, dan yang lain-lain juga. Nah, di sini luar biasanya. Sebentar. Mungkin kita diskusikan ya apa poin-poin penting ya dari Al-Biruni terkait dengan ya ilmu sosial dan humaniora. Lebih pada humanioranya kan karena lebih bicara tentang aspek kebudayaan ya, bahasa, budaya, agama. Tadi kata kuncinya seperti mendekati apa yang sesungguhnya ya, tidak memberikan judgement secara metodologis penting ya. Sosial humaniora. Sebelum saya masuk, silakan mungkin ada yang bertanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang sosok Al-Biruni. Ya. Ada yang bertanya? Respon? Ya. Ada ya? Ya, ya, saya Pak. Ya. Baik, mungkin mau saya diskusikan sama Mas Abi. Tadi kita sudah mendengar siapa sih sebenarnya eh, tokoh Al-Birani tadi yang disampaikan oleh Mas Abi terkait karya-karya, kemudian penemuan-penemuan dia terkait bidang ilmu untuk kemaslahatan kita hingga hari ini. Yang ingin eh, saya tanyakan itu tadi kan beliau semasa hidupnya kan itu ada beberapa negara yang beliau pergi untuk baik untuk belajar dan melakukan penelitian. Salah satunya India tadi. Nah, itu kan tidak kalau kita bayangkan sekarang kan tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti mendapat satu macam apa ya tantangan-tantangan yang tersendiri bagi beliau di kala itu. Mungkin tadi kan kita tidak mendengar apakah ketika beliau melakukan pengkajian itu mendapat tantangan dari orang-orang setempatan, kemudian bagaimana beliau menyikapinya sehingga beliau bisa keluar dengan karya-karya terbaik beliau. Mungkin dengan sedikit mengetahui bagaimana beliau mengatasi itu, mungkin kita bisa mengambil hikmahnya juga ketika kita hari ini untuk belajar, kemudian
tantangan, mungkin kita bisa menyikapi hal itu juga. Itu. Mungkin itu, Mas Abi. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, kasih Mas Unyil. Tanyanya sulit ya, Mas. Iya, tapi saya coba jawab. Mungkin teman-teman yang lain juga ada apa namanya ada tanggapan, silahkan. Saya mencoba menjawab dari apa yang sudah saya coba baca beberapa literatur dan sumber itu. Sebetulnya Al-Biruni itu ketika di India itu dia apa namanya dia itu nggak hanya meneliti tentang budayanya saja, tapi ketika dia di sana itu juga dia menyelidiki geografis dan sejarahnya. Nah, jadi istilahnya dia tidak hanya fokus ketika dia meneliti tentang agama, tidak. Jadi dia itu banyak hal yang dia pelajari juga ketika dia di India ya. Nah, cuman memang saya belum menemukan literatur yang memang secara jelas gitu ya menjelaskan bagaimana kehidupan sosial Al-Biruni ketika di India. Cuman menurut saya ketika seseorang asing begitu ya, seorang asing yang ada di dalam satu lingkungan yang apa namanya lingkungan yang betul-betul baru dan berbeda dengan latar belakang budayanya dia, itu pasti akan mendapatkan banyak sekali hambatan ya. Dari pihak masyarakat lokal itu pasti akan punya pemikiran, oh dia ini akan mengislamisasi atau membawa virus-virus baru yang seolah-olah virus-virus itu dalam tanda kutip virus-virus tersebut seolah-olah dalam tanda kutip membenarkan, berusaha menyudutkan mereka ya. Jadi dianggap mungkin belum berpengetahuan, belum memiliki wawasan yang luas. Al-Biruni ini kan dari seorang cendekiawan ya, dari seorang cendekiawan, dan dia datang, dia meneliti, biasanya akan terjadi gap antara seorang cendekiawan dan masyarakat lokal, itu biasanya akan terjadi gap, dan biasanya jika tidak dengan baik dan cermat mengatasi itu, maka akan terhambat penelitian dan sebagainya karena masyarakat lokalnya akan menjauh dan merasa tidak dekat ya dengan apa namanya dengan para cendekiawan ini atau bidang akademis ya. Nah, tapi secara apa namanya secara uji, ketika diuji dan juga dicermati dari berbagai pakar, dan salah satunya dari jurnal yang tadi saya sebutkan ya, dari sebentar ya, dari UNESCO. UNESCO tadi Pak. Sebentar nah ini saya tunjukkan lagi ya. Nah ini ya, jadi ini jurnal dari Somayam Mestiri ini jurnal baru, maksudnya baru ini bukan baru 2000 ini, tapi ada beberapa tahun ke belakang ya. Bagaimana Al-Biruni ini itu dengan cermat dan dengan hati-hati membuat bukunya itu betul-betul sesuai dengan keadaan yang nyata. Nah, ini memang tidak dijelaskan secara rinci ya bagaimana kehidupan sosialnya ya, bagian apakah Al-Biruni ini memakai baju yang sama dengan masyarakat India, atau mungkin ketika dia, yang pasti dia sudah belajar bahasa India karena memang dia sangat memiliki ini ya, memiliki apa namanya memiliki keahlian linguistik ya, berbahasa yang tinggi, dia bisa berbahasa berbagai macam bahasa. Yang pasti dia berkomunikasi dengan bahasa India dengan teman-teman rekan-rekan yang ada di sana. Cuma memang tidak secara detail disebutkan bagaimana Al-Biruni ini ya berinteraksi ya dengan masyarakat di India. Jadi kalau saya mungkin seperti itu, monggo mungkin teman-teman yang lain atau Pak Ikhwan silakan Pak kalau ada. Ya, kalau kita melihat ya, dia kan mengatakan bagaimana elit ngomong, kemudian bagaimana orang-orang awam ngomong. Itu kan menunjukkan bahwa
tokoh-tokoh agama ngomong. Itu sebenarnya menunjukkan kehidupan sosial dia. Dia bersosialisasi dengan tokoh-tokoh agama, dengan orang-orang kecil juga. Untuk bisa mengatakan orang awam India seperti ini, seperti itu, kalau tidak bersosialisasi dengan mereka, saya kira juga tidak akan bisa, gitu ya. Kalau saya menangkapnya seperti itu. Ya, mungkin ini juga ada lagi yang apa namanya? Jadi salah satu strategi dari Al-Biruni itu, Al-Biruni sering ini sebentar. Sebentar ya. Nah, ini di India, Al-Biruni mempraktikkan toleransi total ya, sekaligus aktif mendorong dialog kebudayaan. Nah, jadi ini mungkin salah satu strategi beliau, untuk beliau ini betul-betul bisa mengetahui dan belajar ya. Jadi ada dialog kebudayaan, mungkin dari sisi budaya Asia Tengah dari beliau bisa sharing begitu, lalu juga dari pihak India juga bisa apa namanya, bisa sharing, sehingga akhirnya ada semacam keterikatan antara Al-Biruni sendiri dengan masyarakat maupun tokoh-tokoh di India ya. Jadi, nah dia juga berusaha melenyapkan deskripsi yang bisa membuat pembaca muslim mengolok-olok kepercayaan orang India. Jadi meminimalisir perbedaan-perbedaan dan mulai menunjukkan apa saja yang bisa menjadi kedekatan begitu ya. Atau konteksnya mungkin dibuat dalam ruang lingkup toleransi antar orang yang ada hidup bersama-sama di dalam satu area walaupun berbeda-beda latar belakangnya. Mungkin ini salah satu juga yang menjadi strategi dari Al-Biruni ketika dia belajar meneliti di India itu, Mas Unil. Oke, yang lain? Saya Pak. Ya. Ini Mas Habib, saya mau nanya, berdasarkan fenomena saat ini kan banyak sekali kelompok-kelompok yang ingin mengetahui apakah bentuk bumi itu seperti apa. Kan sebelumnya dikatakan bahwa Al-Biruni memiliki kemampuan atau expertise di dalam ilmu kebumian, sehingga terbentuk dua kelompok bumi bulat dan kelompok bumi datar. Nah, apakah Al-Biruni ini memiliki fakta-fakta atau temuan-temuan yang dapat memperkuat apakah bumi itu bulat atau datar? Terima kasih. Nah, memang ada sempat Al-Biruni ini malah dia ini sebetulnya pemahamannya adalah matahari itu mengelilingi bumi. Nah, tapi sebetulnya dia juga sempat mengkritik juga teori-teori tersebut. Jadi sebetulnya dia agak condong juga ternyata sebetulnya bumi ini yang mengelilingi matahari. Tapi Al-Biruni ini tidak bisa menguatkan teorinya tersebut karena kekurangan alat. Jadi memang dia nggak punya teleskop waktu zamannya itu ya. Jadi ketika dia mengukur bumi itu pun dia juga menggunakan astrolab tadi ya, astrolab tadi itu. Nah, soal teori apakah Al-Biruni ini mendukung teori bumi bulat atau bumi datar begitu ya Mas Silva ya? Yes. Iya, nah itu secara ini eksplisit saya malah menganggap sebetulnya Al-Biruni ini menganggap bumi itu bulat sebetulnya. Walaupun mungkin seperti tadi ya, tadi sebetulnya Al-Biruni ini juga memiliki teori bahwa bumi ini mengelilingi matahari. Tapi dia tidak secara gamblang mendeklarasikannya. Karena memang dia tidak memiliki peralatan yang menurut saya baca, dia tidak punya perlengkapan yang mumpuni untuk membuktikan teorinya tersebut. Jadi akhirnya dia seolah-olah mengkritik teori bahwa matahari mengelilingi bumi, tapi dia juga sebetulnya condong bumi ini mengelilingi matahari tapi nggak berani mengomong karena data-data dan bukti-buktinya dia kurang punya banyak lah istilahnya. Seperti itu sih menurut saya Mas Silva. Tapi buminya bulat kan?
Iya, Pak. Gitu. Oke. Masih ada? Baik, mungkin saya sedikit masuk ya. Jadi memang agak aneh memang kalau Al-Biruni ini justru tidak begitu banyak dikaji ya oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim, baik yang bergerak di dalam bidang sains maupun ilmu sosial dan humaniora. Memang dalam konteks ilmu sosial humaniora kita lebih mengenal Ibnu Khaldun. Al-Biruni itu kan hidup abad ke-10 ya. Abad 10. Ibnu Khaldun itu kalau nggak salah abad 14. Jadi ini sudah lebih awal dibandingkan Ibnu Khaldun. Ya, prinsip yang saya kira menarik ya. Saya kira ini yang kemudian membuat Al-Biruni itu menekuni banyak bidang dengan satu prinsip yang sebenarnya lebih kurang sama, yaitu bahwa ingin mendekati realitas itu sedekat mungkin. Ya. Baik realitas itu realitas alam maupun realitas itu berupa tumbuhan, bahkan tadi ya tanah, ya, sampai kepada bumi secara umum ya. Tadi juga ya matematika, fisika. Itu kan dia ingin mendekat kepada realitas itu sedekat mungkin ya. Dan itu dilakukan secara intelektual, secara akademik gitu. Nah, ini saya kira menarik ya. Prinsip ini yang dia juga terapkan di dalam ilmu tentang manusia ya, ilmu kemanusiaan itu. Dia tidak melakukan judgement misalnya, itu diantaranya ya karena dia ingin, itu cara dia mendapatkan kebenaran ya. Itu. Dan kalau kita lihat cara beliau ini mendapatkan pengetahuan tentang India dengan segala macam budaya ya dan keyakinannya, itu menurut saya luar biasa. Itu seperti penelitian 15 tahun ya. Dia berada di situ berapa? 13 atau 15 tahun. 13 tahunan, Pak. Itu penelitian lapangan yang luar biasa, dan fakta bahwa dia mampu menguasai bahasa Sanskerta dengan sangat baik. Itu dibuktikan dia menerjemahkan sebuah bukan karya biasa ya. Itu apa tadi itu Yoga Panjali ya. Itu sebuah karya sastra kelas tinggi itu. Itu bukan karya biasa. Itu karya sastra yang amat tinggi. Ya. Artinya dalam bahasa pun dia punya kemampuan yang sangat luar biasa. Bahasa Yunani pun dia, ya kan? Dia mempunyai pengetahuan tentang budaya Yunani yang sangat bagus juga. Ini dari bahasa dan kebudayaannya. Ini luar biasa. Dan kalau kita lihat, ini kan seperti orang melakukan penelitian, ya, empiris. Tentu saja penelitian dia ini adalah penelitian empiris. Ya. Itu bukan pemikiran filosofis sebagaimana para filosof yang lain, ya, baik
itu filosof Yunani maupun filosof Muslim ya, seperti Ibnu Sina misalnya, itu lebih pada pemikiran. Tapi kalau Al-Biruni enggak, dia orang yang empiris ya, empiris. Dia datang ke India, dia kemudian bergaul dengan orang-orang India, baik tokoh elit maupun orang-orang awam. Dia belajar bahasanya, belajar sastranya, dia pahami betul cara berpikir orang India, dan itu adalah cara etnografis ya, penelitian etnografis itu bekerja ya. Dan 15 tahun atau 13 tahun di lapangan itu luar biasa, karena penelitian etnografis yang ada itu paling lama itu sekitar 2 tahun, itu pun back and forth ya, itu pulang balik gitu. Para peneliti barat itu misalnya John Bowen ya, di dataran tinggi Gayo, itu berada di Gayo totalnya 2 tahun ya, tetapi itu ya pulang pergi juga. Nah, dia juga menguasai bahasa Gayo juga dan bahasa Aceh, itu luar biasa ya. Dan itu yang saya kira menjadi pattern ya, menjadi pola, menjadi pola yang dipakai juga oleh para antropolog lain. Ya, dia datang ke suatu lokasi, ya, kemudian dia tinggal di situ dalam waktu yang lama, mempelajari keyakinannya, kebudayaannya, bahasanya, dan seterusnya. Kemudian dia menulis, gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Al-Biruni. Gitu. Nah, itu mirip kalau orang sekarang menyebutnya penelitian etnografis atau penelitian antropologis. Saat itu tentu saja antropologi belum ditemukan ya, itu ilmu yang baru ditemukan abad 19 ya, di barat. Sementara ini sudah dilakukan abad ke-10 gitu. Dan dengan sangat luar biasa, karena bukunya kita bisa akses sampai sekarang ya kan. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya, orang bisa ngecek gitu. Dan bagaimana dia tidak judgmental. Dan di dalam studi agama itu ada yang dikenal ya, orang melakukan studi agama lain ya, terutama di dalam diskusi-diskusi para ahli itu biasanya ada tiga pendekatan. Yang pertama adalah methodological theism ya, teisme metodologis. Teisme metodologis itu ya, peneliti itu meyakini, teism berarti kan Tuhan ya. Jadi memang meyakini adanya Tuhan, dan ini berpengaruh pada cara dia melakukan penelitian ya, termasuk di dalamnya memberikan judgement. Ini peneliti-peneliti dengan religiusitas tinggi, tapi kemudian juga imannya itu memberikan judgement ya, pada realitas yang dinilai, yang dilihat. Kemudian ateistik ya. Methodological atheism ya, ini sebagai sebuah istilah ini dikemukakan oleh Peter Berger ya. Methodological atheism itu ateisme metodologis ya, itu dia tidak meyakini pada hal-hal yang supranatural lah.
termasuk adanya Tuhan, adanya hal gaib gitu ya, itu ditolak gitu. Ya. Jadi orang bisa meneliti apa saja tentang orang Islam atau orang Hindu gitu, tetapi tidak dalam kaitannya dengan keyakinan mereka tentang agama, tentang Tuhan, tentang malaikat, tentang surga neraka gitu. Jadi hanya meneliti masyarakat Muslim hanya pada aspek sosialnya saja, budayaannya saja gitu ya, tapi tidak masuk pada keyakinannya, bahkan menolak keyakinan itu sebagai apa namanya, ya menolak itu saja gitu ya. Dan yang ketiga adalah agnosticism ya, atau methodological agnosticism. Methodological agnosticism itu adalah sikap ragu, tapi bukan meragukan hal yang dilihat, ya, tetapi meragukan diri sendiri, ya, bahwa diri itu mengetahui ya, atau dapat mengetahui apa yang diyakini oleh komunitas beragama yang kita teliti itu. Ya, misalnya meyakini adanya Tuhan, ada malaikat gitu ya. Itu methodological agnosticism itu menunda sebenarnya, menunda judgment. Jadi tidak langsung berikan judgment, tapi menunda judgment dengan alasan saya tidak yakin saya bisa mengetahui itu, tapi tidak menolak keyakinan itu, tetapi menunda penilaian. Itu agnostik, metodological agnosticism. Nah, rata-rata itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat Al-Biruni itu dengan kata-katanya ya tentang apa, lebih dekat kepada kebenaran ya, itu mungkin orang belakangan menyebut itu apa namanya, methodological agnosticism ya, tetapi ya belum yakin betul ya apakah itu fenomena yang sama dengan yang dipahami oleh ahli-ahli agama tentang methodological agnosticism. Karena semangatnya Biruni itu adalah semangat mendapatkan kebenaran dari apa yang dia teliti ya. Itu bisa jadi ini adalah satu pendekatan yang berbeda dari yang ketiga pendekatan itu ya. Nah, dia ini percaya bahwa ada nilai-nilai kemanusiaan itu yang sama ya, yang ada di masing-masing kebudayaan ya. Itu yang kemudian dia meyakini bahwa tidak memberikan judgment itu diantaranya karena dia meyakini ada nilai-nilai kesamaan kemanusiaan yang itu ada di masing-masing manusia dalam budaya apapun ya. Ini yang saya kira penting ya, untuk dilihat. Ya. Nah, memang Biruni ini memang lebih dikenal ya, lebih dikenal dengan tadi ya, lebih pada sainsnya gitu. Jadi aspek ini tuh memang belum banyak dieksplor. Nah, ini ada orang dari Turki ya, namanya Kamal Ataman dari Turki. Dia menyebut
metodenya Al-Biruni ini sebagai metode fenomenologis atau yang di kemudian hari itu dikenal sebagai metode fenomenologi. Tentu beliau sendiri tidak menyebut fenomenologi, ya. Nah, tetapi orang sekarang menyebut apa yang dilakukan oleh Al-Biruni itu sebagai fenomenologi. Dalam fenomenologi itu yang paling dikenal itu satu konsep yang namanya epoche. Epoche itu suatu, ya sebenarnya dekat kepada apa namanya agnosticism tadi, methodological agnosticism. Jadi itu agnostisisme sebagai strategi, ya, strategi metodologis untuk mendapatkan apa namanya kebenaran ilmiah, sebenarnya gitu. Nah, epoche itu sebenarnya ya bersama, tapi pengertiannya sebenarnya adalah menunda, ya, itu dari bahasa Yunani, nggak salah ya, Yunani atau ya bahasa Yunani yang artinya itu menunda. Itu menunda itu pengertian adalah menunda penilaian atau menunda judgment. Misalnya Al-Biruni di dalam buku tentang India itu dia mengatakan tuh di dalam pendahuluan itu bahwa ya, saya tidak akan menghasilkan argumen sebagaimana lawan-lawan, maksudnya ini yang orang yang berbeda dari dia itu berargumen, yaitu untuk menolak, ya, untuk menolak orang-orang Hindu, orang-orang India. Menurut dia pendapat lawannya itu atau antagonis itu salah. Jadi meneliti untuk menolak, nah itu yang dia tolak itu. Jadi meneliti agama lain untuk menolak agama lain, meneliti kebudayaan lain untuk menolak kebudayaan itu. Ya, ini yang dia tolak. Dia mengatakan, ya, I believe to be in the wrong. Itu pendapat itu menurut saya, keyakinan saya adalah salah. Ya, dia mengatakan in my book is nothing but a simple historical record of facts. Ya, apa yang saya tulis ini adalah catatan sejarah tentang fakta-fakta. I shall place before the reader the theories of the Hindus exactly as they are. Ya, dalam tulisan ini saya menyajikan kepada para pembaca teori-teori tentang agama Hindu sebagaimana mereka. Ya ini, ya, sebagaimana mereka itu sebagaimana ya mereka sendiri. Ya. Nah, itu sebenarnya prinsip fenomenologis. Prinsip fenomenologis itu mengkaji orang atau komunitas sebagaimana mereka itu sendiri, gitu loh. Exactly. Itu prinsip fenomenologis. Jadi kalau yang kita kaji itu meyakini adanya 3 Tuhan, misalnya, ya, atau Trinitas. Ya, kita mengatakan bahwa orang Kristen itu meyakini Trinitas. Gitu. Tidak perlu kemudian memberikan judgement ini keliru atau apa gitu ya. Jadi dia hanya mendeskripsikan mereka sebagaimana mereka itu mendeskripsikan diri mereka sendiri. Ya. Exactly as they are. And I shall mention in connection with them similar theories of the Greeks in order to show the relationship existing between them. Ya. Dan dia akan melihat hubungan, ya,
dengan teori-teori serupa yang berlaku di dalam orang-orang Yunani, ya, untuk menunjukkan adanya hubungan antara Yunani dan India. Ini yang sebenarnya tadi bahwa dia meyakini di antara kebudayaan itu ada kesamaan-kesamaan. Gitu, ya. Ini juga artinya metodologi Al-Biruni ini dapat diterapkan untuk melihat kebudayaan-kebudayaan lain. Itu. Nah, oke. Jadi ini kalau ya orang sekarang menyebutnya fenomenologi ya. Nah, kemudian epoke. Ya. Nah, ini juga yang dia juga kemudian melakukan apa yang dikenal sebagai religious studies, ya, juga comparative religion, ya. Ya, karena dia mengkaji agama Hindu dan juga keyakinan-keyakinan yang ada di India, ya, termasuk Buddha juga. Bahkan yang di buku Chronicle itu dia kan juga mengkaji agama-agama sebelumnya, ya. Mengkaji agama Yahudi, mengkaji agama Kristen, gitu ya, Zoroastrian, kemudian bahkan sampai ke Cina. Nah, ini kan dia menginisiasi suatu disiplin yang namanya comparative religion juga, ya, dengan menggunakan pendekatan yang kemudian disebut sebagai fenomenologi. Ya. Nah, ini penilaian orang ya tentang apa yang dilakukan itu. Tapi bagi Al-Biruni saat itu ya dia ingin mendekati memahami satu masyarakat itu sedekat mungkin. Gitu. Oleh karena itu dia mengapa tidak langsung memberikan judgement, ya? Karena dia akan khawatir jangan-jangan bukan ini. Gitu, ya. Jadi ada ruang untuk kritis gitu. Maka dia kemudian dikatakan tadi dia semacam mengosongkan dirinya ya dari praasumsi ya dengan dari prejudis gitu ya. Dan itu berat sekali dan itu syarat dari penelitian fenomenologis itu begitu. Jika masih ada prejudis ya itu tidak akan bisa menjadi peneliti yang baik. Nah, setidaknya penelitian etnometodologi atau fenomenologi. Ya, dan kalau kita lihat perhatian Al-Biruni terhadap humaniora itu kuat sekali dalam kitab yang tadi disebut juga, kitab Al-Asar itu, ya. Dia mengatakan bahwa seorang terpelajar telah memintaku, ya, atau bertanya kepadaku tentang era yang dialami oleh berbagai bangsa dan juga terkait dengan perbedaan akar
akar mereka. Kemudian waktu di mana mereka memulai ya, sebagai sebuah bangsa, kemudian cabang-cabangnya, kemudian penanggalannya, kemudian hal-hal yang menyebabkan perbedaan-perbedaan di kalangan mereka, kemudian juga tentang festival-festival dan peringatan-peringatan, hari-hari peringatan. Nah, ini kan menunjukkan ini tema-tema yang kalau orang sekarang ya menyebutnya ya tema-tema antropologis. Ya. Nah, ini yang penting sekali ya kalau orang ini ditulis jauh ya. Kalau Max Miller itu dianggap sebagai bapak studi agama, yaitu hidup di abad 19 ya. Dia masih dipengaruhi oleh positivisme di dalam ilmu sosial ya, bahwa ilmu itu ya seperti ilmu alam ya. Nah, tapi Max Miller itu juga ahli bahasa juga, dia ahli Sanskerta juga, tapi hidup di Jerman, kemudian ke London juga sama saya. Nah, tapi dia mencoba untuk mengkaji agama itu secara saintifik, ya, ilmiah. Nah, saintifik pada masa itu ya harus dapat diukur, harus dapat diindra, gitu. Objektif, dapat diuji, gitu. Nah, ini tentang buku India ya. We think now that what we have related in this book will be sufficient. Tadi sebut juga ya, for anyone who wants to converse with the Hindus. Ya, ini buku ini akan memadai ya bagi siapapun yang ingin berhubungan dengan orang-orang Hindu atau orang-orang India, dan juga untuk berdiskusi dengan mereka tentang problem-problem atau pertanyaan-pertanyaan tentang agama, ilmu pengetahuan, literatur, ya, dan semua dasar dari peradaban orang India. Jadi membaca bukunya Al-Biruni tentang Al-Hind ini, atau Hind itu adalah India, itu cukup gitu ya untuk kemudian mengetahui tentang orang India, bisa bercakap-cakap dengan orang India dengan secara baik dalam pengertian karena mengetahui basic kebudayaannya, basic peradabannya, ya, tentang agama, pengetahuan, literatur, seperti itu. Ya, dia menerjemahkan 2 teks keagamaan ya, Patanjali dan Samkhya ke bahasa Arab. Ya. Ini dahsyat sekali ya. Saya kira dia satu-satunya yang ilmuwan Muslim ya. Ya mungkin belakangan ada ya, tapi
menerjemahkan teks keagamaan orang Hindu ya. Ini bukan teks yang biasa, ini teks keagamaan ya, dalam bahasa Arab. Ya. Nah, ini tidak terbayangkan ya bagi orang Barat pada abad ke-10 itu ya. Itu masih abad ke-8 ya di sana. Ya. Kalau lihat summary-nya ini memang pemahamannya tentang Hindu, tentang Kristen juga ya. Tentang Judaism atau Yahudi, tentang agama-agama Persia. Ya. Tentu dia sangat paham dengan Persia karena dia orang Persia sebenarnya. Meskipun sekarang letaknya itu di wilayah Uni Soviet ya, dulu Uni Soviet. Bahkan agama-agama lokal di Khwarizmi sendiri, ya juga Samaritan, Sabian itu apa? Sobiun ya. Kemudian juga agama-agama orang Yunani kuno. Itu dalam bukunya Kitabul Asar itu isinya. Ya, itu seperti apa namanya perbandingan agama. Ya. Nah ini tentang metodologi Al-Biruni. Al-Biruni mulai menulis tentang metodologi studi agama itu dalam usia 26 tahun di Jurjan. Ini 26 tahun ini saya masih S1 ya. Di dalam kitab Asar tadi, padahal kitab Asar itu kitab yang tadi ya mencakup hampir semua agama yang dikenal pada masa itu. Dan perhatian dia itu adalah pada pemahaman yang pemahaman yang tepat dan mengungkapkannya, mempresentasikan itu secara akurat tanpa mendistorsi ya. Keyakinan itu berdasarkan iman gitu ya, iman dia itu tidak mendistorsi fakta ya, tentang agama lain. Ya. Kemudian jadi dia menulis ini 26 tahun dan kemudian dia belajar juga sains gitu. Jadi keyakinan tentang fakta ya, akurasi di dalam mempresentasikan realitas ya, itu didukung juga oleh keyakinan dia di dalam ilmu alam. Nah, tapi kalau kita lihat di sini bukan berarti kemudian dia bersifat positivis ya, bukan seperti apa namanya Auguste Comte misalnya ya. Auguste Comte itu
August Straume itu dianggap sebagai bapak sosiologi, ya, yang positivis. Ya. Jadi yang diteliti itu ya bahwa sosiologi itu sebagai sains itu ya seperti ilmu alam. Ya. Jadi tadi harus bisa diukur, harus bisa di apa, di indera, ya, harus objektif, diverifikasi dan seterusnya itu. Tidak seperti itu. Al-Biruni kalau kita lihat pemahamannya itu bersifat interpretif, ya. Kalau orang sosiologi atau ilmu sosial merujuk itu misalnya pada Weber itu ada pengertian tentang Verstehen. Ya. Verstehen itu adalah interpretasi pemahaman, ya, pemahaman. Ilmu alam itu bukan dijelaskan dalam angka-angka, tetapi harus dipahami, ya, harus dipahami. Verstehen. Dan Biruni masuk di situ, ya. Bahkan pemahaman itu menjadi aspek penting, ya. Bisa memahami cara berpikirnya, bahasanya, dan seterusnya. Ya, tadi ya, mendekati realitas sedekat mungkin. Ya. Dia mengatakan tentang metodologinya itu, it is by no means easy to act upon the principle and the method. Tidaklah mudah untuk kalau menerapkan prinsip dan metode itu yang sedekat mungkin dari realitas itu. Dia mengatakan almost unattainable, hampir-hampir itu sulit sekali ya dicapai, tetapi still he insisted, dia tetap ya meskipun dia mengatakan almost unattainable, menerapkan metode yang ketat itu almost unattainable, hampir tidak mungkin, tetapi dia insist, dia ngayal atau dia bertahan, ya, bahwa kajian semacam itu harus dilakukan secara objektif, in objective scholarly fashion, ya, objektif secara ilmiah, mengikuti apa yang dia istilahkan sebagai strictly scientific method. Ya, ini saya harus cek bahasa Arabnya apa, tetapi kalau strictly scientific method itulah metode ilmiah yang ketat. Dan ini prinsip-prinsip modern ilmu pengetahuan, ya, termasuk pengetahuan sosial dan humaniora. Dan tidak cukup untuk berhenti pada informasi-informasi superficial, ya. Hanya untuk memuaskan, ya, taruhlah orang yang menganut suatu doktrin atau agama tertentu, bukan hanya untuk memuaskan itu, ya. Dia yang penting adalah objektivitas yang tadi, ya, metode ilmiah yang
strict, yang ketat. Dia mengatakan ya tentang metodologinya, bahwa metodologinya itu cannot be obtained by way of rationalization, ini buatnya ratiocination dan philosophical nations. Jadi tidak dapat didapatkan atau diperoleh dengan cara penalaran saja atau pengertian filosofis. Ya, ini kan kalau secara rasional dan filosofis itu kan seperti ya pemikir ya, kita nggak hanya menjadi pemikir gitu. Ya. But solely by adopting the information of those who have a written tradition, tetapi dilakukan hanya dengan cara mengadopsi informasi dari orang-orang yang mempunyai tradisi menulis dan dari anggota-anggota dari agama-agama yang berbeda-beda dan dari pemeluk-pemeluk doktrin dan sekte keagamaan yang berbeda, by whom the institutes in question are used, ya, yang itu ya mereka lah yang kemudian menggunakan konsep-konsep dan sebagainya itu untuk menjadi opinion basis, dan dengan menjadikan opini mereka, pendapat mereka itu sebagai basis, sebagai dasar, ya, on which afterward to build a system, yang dari pendapat-pendapat orang yang kita teliti itu sendiri kita bisa membangun sebuah sistem. Ya. Ini metodologi yang sangat sosiologis ya. Jadi bukan dari pikiran rasional maupun filosofis, tetapi diambil dari orang-orang yang kita teliti. Gitu ya. Ini kan dengan wawancara, ya, dengan observasi. Ya. Yang dari itu kemudian kita akan membangun sebuah sistem pengetahuan, ya. Sistem pengetahuan berdasarkan mereka ya yang kita teliti itu. Ya. Ini prinsip yang saya kira berlaku ya pada penelitian-penelitian kebudayaan sosial dan humaniora pada periode-periode modern belakangan. Ya. Oke, mungkin ini hanya untuk ini ya, untuk sekedar memperkenalkan ya. Nanti silahkan diperdalam sendiri ya. Kalian bisa mendownload ya banyak tulisan tentang biru ini. Ya. Dan mungkin ada bagian-bagian yang bisa dipergunakan ya, dalam konteks saat ini untuk penelitian. Nah, ini kalau kita lihat apa yang dilakukan Al-Biruni itu, ini sebagaimana iman-iman belakangan ya, yaitu mempunyai independensi, ya, mempunyai kemandirian di dalam melakukan penelitian dan memberikan penilaian. Dan
termasuk melakukan teoritisasi, ya. Melakukan teoritisasi. Dan ini etos para ilmuwan itu begitu. Jadi mendapatkan data bukan hanya sekedar cukup, tetapi data yang sangat lebih, gitu ya. Dari situ kemudian bisa melakukan penilaian yang lebih mendekati kebenaran dan fair, ya, dan adil, ya. Mengapa kemudian saya katakan metode yang digunakan Al-Biruni ini bukan sekedar mendekati kebenaran sedekat-dekatnya, tapi juga fair. Fair itu penilaian itu bukan hanya dari peneliti, tetapi dibangun, ya, berdasarkan argumentasi itu dibangun dari data, ya, dari data yang muncul dari subjek penelitian kita. Baik, mungkin ada yang bertanya. Merespon. Gimana? Coba Ida Susilawati, sambil saya mengabsen. Iya, Pak. Ya, bagaimana pendapatmu tentang ini, ya, tentang Al-Biruni ini? Kalau yang saya dengarkan dari awal tadi, beliau itu merupakan sosok orang yang memang memiliki pengetahuan yang cukup luas dan rasa ingin tahu terhadap dirinya itu sangat tinggi sehingga dia ingin terus menambah wawasan, ingin terus menambah ilmu yang memang benar-benar dia sangat mendalami hal tersebut, gitu, Pak. Oke. Ya. Di Oman, ya, di Oman itu Uni Emirat Arab, ya. Itu ada perpustakaan yang disebut sebagai Al-Biruni Library. Saya nggak tahu seberapa lengkap, ya, tetapi Oman, kemudian Qatar, kemudian Abu Dhabi, Dubai, itu negara-negara kaya yang mereka itu mendatangkan atau membuka, ya, universitas-universitas top dunia, ya, itu untuk membuka cabangnya itu di sana. Itu luar biasa, ya, dan mereka danai betul. Nah, kalau kita sedang berpikir, ya, tentang Al-Biruni ini kaitannya misalnya dengan perpustakaan atau komunikasi, gitu, ya. Apakah Al-Biruni ini mempunyai teori komunikasi, misalnya teori komunikasi kebudayaan? Kalau dia misalnya, ya, waktu di India, ya, berkomunikasi dengan banyak orang, ya, kemudian dia mempelajari bahasa dan seterusnya, ya, mungkin dia punya teori tentang komunikasi juga. Kemudian cuma kan harus dibaca, harus dicari, gitu, datanya atau buktinya. Gitu. Kemudian juga
tentang perpustakaan. Ada orang ya meneliti perpustakaan pribadi penulis itu dengan apa? Dengan merekonstruksi dari tulisan-tulisannya. Itu memang bukan selalu dia mempunyai bukunya ya, tetapi pada masa itu tidak mudah untuk ada perpustakaan umum terbuka gitu. Kecuali waktu di Baghdad itu ya, yang kemudian dihancurkan, tapi ternyata sebenarnya di sebagian diselamatkan juga. Jadi orang bisa melakukan penelitian tentang perpustakaan Al-Biruni misalnya, itu dengan melihat quotes atau kutipan-kutipan atau referensi-referensi Al-Biruni. Gitu. Saya nggak tahu ini di dalam kajian perpustakaan ada nggak metodenya. Gitu ya. Ada misalnya orang menulis tentang perpustakaan seorang pangeran Jawa, ya. Tapi saya nggak tahu metodenya apakah berdasarkan bukunya atau karangan dia ya, atau memang dia meninggalkan perpustakaan dan dia teliti. Tetapi orang bisa mengutip ya pendapat penulis pada masa lalu itu. Kemudian kalau kemudian dia tidak bisa kutipan langsung itu ya, itu kan pasti mempunyai akses itu, ya, pasti mempunyai akses terhadap buku itu. Nah itu kalau nggak ada perpustakaan ya, di rumahnya itu sulit ya. Maka dulu itu ulama itu kalau memang dia hanya punya akses pada 5 kitab ya dia akan mengatakan kitab ini disusun berdasarkan misalnya 5 kitab gitu. Kalau dia mempunyai banyak kitab ya dia akan ya tidak akan sebut terperinci kalau banyak biasanya. Misalnya Syekh Mahfud Termas ya itu memberikan komentar terhadap syair-syair seorang ulama Afrika itu hanya berdasarkan 2 kitab yang kemudian dia sebut. Tapi bukan berarti dia nggak mempunyai kitab-kitab yang lain, cuma yang kitab relevan tentang kajian dia itu hanya 2 kitab itu yang kemudian dia gunakan. Mungkin yang lain juga ada. Oke, ini sekedar memperkenalkan ya. Tentu ada comparative approach juga yang dia gunakan. Jadi misalnya dia mengkomparasikan India dengan Yunani misalnya kan. Itu juga pendekatannya pasti itu comparative studies. Gitu. Masih ada yang ingin bertanya atau merespon? Oke, kalau nggak ada, ya saya berharap ini bisa memberikan inspirasi ya untuk teman-teman melacak ilmuwan ini. Dan mungkin ada hal-hal yang bisa dikembangkan lebih jauh dari Al-Biruni ini ya, dalam konteks misalnya keilmuan teman-teman sekalian. Tentu ini ya pendekatannya tentu adalah sejarah atau secara intelektual ya, secara intelektual.
untuk mengetahui bagaimana pemikiran-pemikiran tokoh itu tidak muncul begitu saja ya, tapi ada latar belakang sosial, ekonomi, budaya tadi. Misalnya tulisan-tulisan tentang India itu, Al-Biruni itu, karena dia kemudian terpaksa harus ke India karena ikut semacam istilahnya apa? Tim ya dari Raja Ghaznawi ya, Mahmud Ghaznawi untuk ke India. Nah, ini yang saya kurang tahu persis itu maksudnya apa. Apakah itu dalam rangka penaklukankah atau semacam semacam visit kebudayaan atau apa, yang saya kurang tahu persis ya, atau politik tadi ya, politik. Cuma pengertiannya apakah penaklukankah atau apa, nah, itu yang saya kurang tahu persis ya. Tetapi itu modusnya itu mirip juga dengan banyak ilmuwan ya, banyak ilmuwan lain yang meneliti, tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah, kemudian menulis tentang daerah itu. Mungkin begitu. Jika tidak ada yang bertanya, maka kita akhiri saja perkuliahan kita. Kemudian nanti yang akan datang, insya Allah kita akan mendengarkan presentasi tentang Ibnu Khaldun ya, Ibnu Khaldun. Siapa nanti yang akan presentasi tentang Ibnu Khaldun? Saya, Pak. Oke. Mbak Ismayanti ya. Nur Latifah, Pak. Nur Latifah. Oh iya, karena ini yang di atas kan terbatas. Oke. Nur Latifah. Persiapkan dengan baik. Dan mungkin nanti ada refleksi ya, refleksi kaitannya dengan keilmuan perpustakaan dan informasi Islam ya. Itu kira-kira bagaimana mengaitkannya gitu ya. Baik, saya kira begitu. Kita akhiri perkuliahan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.